Ajaran Syekh Siti Jenar. Berikut ini, ajaran atau pemikiran Syekh Siti Jenar, atau yang sering disebut suluk Syekh Siti Jenar, part keempat, pupuh ke-69. Bagi kalangan awam, istighfar lazimnya dipahami sebagai upaya memohon ampun kepada Allah sehingga mereka memperoleh pengampunan. Tetapi bagi para salik, istighfar adalah upaya pembebasan dari belenggu keakuan kepada Allah, sehingga memperoleh ampun yang menyingkap tabir gaib yang menyelubungi manusia. Sesungguhnya di dalam Asma Al-Ghafar terangkum makna Maha Pengampun dan juga Maha Menutupi, Maha Menyembunyikan dan Maha Menyelubungi. 70. Semua itu terikat itu benar, hanya nama dan caranya saja yang berbeda. Justru, cara itu menjadi salah dan sesat ketika sang salik melihat menilai terlalu tinggi cara yang diikutinya sehingga menafikan cara yang lain. 71. Semua rintangan manusia itu berjumlah 7, karena kita adalah makhluk yang hidup di atas permukaan bumi. Allah membentangkan 7 lapis langit yang kokoh di atas kita, sebagaimana bumi pun berlapis 7. Dan samudera pun berlapis 7. Bahkan neraka berlapis 7. Tidakkah Anda ketahui bahwa surga pun berjumlah 7? Tidakkah Anda ketahui bahwa dalam beribadah kepada Allah manusia diberi piranti 7 ayat yang diulang-ulang dari Al-Quran untuk menghubungkan dengannya? Tidakkah Anda sadari bahwa saat Anda sujud anggota badan Anda yang menjadi tumpuan? 72. Di dunia manusia mati. Siang malam manusia berpikir dalam alam kematian, mengharap-harap akan permulaan hidupnya. Hal ini mengherankan sekali, tetapi sesungguhnya manusia di dunia ini dalam alam kematian, sebab di dunia ini banyak neraka yang dialami. Kesengsaraan, panas, dingin, kebingungan, kekacauan, dan kehidupan manusia dalam alam yang nyata. 73. Dalam alam ini manusia hidup mulia, mandiri diri pribadi, tiada diperlukan lantaran ayah dan ibu. Laba berbuat menurut keinginan sendiri tiada berasal dari angin, air tanah, api, dan semua yang serba jasad. Ia tidak menginginkan atau mengharap-harapkan kerusakan apapun. Maka apa yang disebut Allah ialah barang baru, direka-reka menurut pikiran dan perbuatan. 74. Orang-orang muda dan bodoh banyak yang diikat oleh budi, cipta iblis laknat, kafir, setan, dan angan-angan yang muluk-muluk, yang menuntun mereka ke yang bukan-bukan. Orang jatuh ke dalam neraka dunia karena ditarik oleh panca indera, menuruti nafsu catur warna hitam, merah, kuning, serta putih, dalam jumlah yang besar sekali, yang masuk ke dalam jiwa raganya. 75. Saya merindukan hidup saya dulu. Tatkala saya masih suci tiada terbayangkan, tiada kenal arah, tiada kenal tempat. Tiada tahu hitam, merah, putih, hijau, biru, dan kuning. Kapankah saya kembali ke kehidupan saya yang dulu? Pupuh ke-76. Kelahiranku di dunia kematian itu demikian susah payahnya, karena saya memiliki hati sebagai orang yang mengandung sifat baharu. 77. Keinginan baru, kodrat, irodat, samak, basar, dan ngaliman yaliman. Betul-betul terasa amat berat di alam kematian ini. Panca pranawa kudus, yaitu 5 penerangan suci, semua sifat saya, baik yang dalam maupun yang luar. Tidak ada yang saya semuanya itu berwujud najis, kotor, dan akan menjadi racun. Beraneka ragam terdapat tersebut dalam alam kematian ini. Di dunia kematian, manusia terikat oleh panca indera, menggunakan keinginan hidup yang 20 sifatnya. Sehingga saya hampir tergila-gila dalam dunia kematian ini. 78. Hidup itu bersifat baru dan dilengkapi dengan panca indera. Panca indera ini merupakan barang pinjaman, yang jika sudah diminta oleh yang mempunyai, akan menjadi tanah dan membusuk, hancur lebur bersifat najis.
Oleh karena itu, panca indera tidak dapat dipakai sebagai pedoman hidup. Demikian pula budi, pikiran, angan-angan dan kesadaran, berasal dari panca indera, tidak dapat dipakai sebagai pandangan hidup. Akal dapat menjadi gila, sedih, bingung, lupa, tidur dan seringkali tidak jujur. Akal itu pula yang siang malam mengajak kita berbuat dengki, bahkan merusak kebahagiaan orang lain. Dengki juga akan menimbulkan kejahatan, kesombongan yang pada akhirnya membawa manusia ke dalam kenistaan dan menodai citranya. Kalau sudah sampai sedemikian parahnya manusia biasanya baru menyesali perbuatannya. 79. Apakah tidak tahu bahwa penampilan bentuk daging, urat, sumsum, bisa merusak dan bagaimana cara Anda memperbaikinya? Biarpun bersembahyang 1000 kali tiap harinya, akhirnya mati juga. Meskipun badan Anda tutupi ahimnya kena debu juga. Tetapi jika penampilan bentuknya seperti Tuhan, apakah para wali dapat membawa pulang dagingnya? Saya rasa tidak dapat. Alam semesta ini adalah baru. Tuhan tidak akan membentuk dunia ini 2 kali, dan juga tidak akan membuat tatanan baru. 80. Mayat-mayat berkeliaran kemana-mana, ke utara dan ke timur, mencari makan dan sandang yang bagus dan permata serta perhiasan yang berkilauan, tanpa mengetahui bahwa mereka adalah mayat-mayat belaka. Yang naik kereta, dokar atau bendi itu juga mayat, meskipun seringkali ia berwatak keji terhadap sesamanya. 81. Orang yang dihadapi oleh hamba sahayanya, duduk di kursi, kaya raya, mempunyai tanah dan rumah yang mewah, mereka sangat senang dan bangga. Apakah ia tidak tahu bahwa semua benda yang terdapat di dunia akan musnah menjadi tanah? Meskipun demikian ia bersifat sombong lagi congkak. Oh, berbelas kasihan saya kepadanya. La tidak tahu akan sifat-sifat dan citra dirinya sebagai mayat, La merasa dirinya yang paling cukup pandai. 82. Di alam kematian ada surga dan neraka, dijumpai untung serta sial. Keadaan di dunia seperti ini menurut Syekh Siti Jenar, sesuai dengan dalil Samarakandi, Al-Mayyit Pikruhi Fayajitu Kabilahu, artinya, sesungguhnya orang yang mati, menemukan jiwa raga dan memperoleh pahala surga serta neraka. 83. Keadaan itulah yang dialami manusia sekarang, demikian pendapat Syekh Siti Jenar, yang pada akhirnya Siti Jenar siang malam berusaha untuk mensucikan budi serta menguasai ilmu luhur dengan kemuliaan jiwa. 84. Di alam kematian terdapat surga dan neraka, yakni bertemu dengan kebahagiaan dan kecelakaan, dipenuhi oleh hamparan keduniawian. Ini cocok dengan dalil Samarakandi Anal Mayyit Pikutri, Wayajidu Katibahu. Sesungguhnya orang mati itu akan mendapatkan raga bangkainya, terkena pahala surga serta neraka. 85. Surga neraka tidaklah kekal dan dapat lebur, ataupun letaknya hanya dalam rasa hati masing-masing pribadi. Senang puas itulah surga, adapun neraka ialah jengkel, kecewa dalam hati, bahwa surga neraka terdapat di akhirat. Itulah hal yang semata khayal, tidak termakan akal. 86. Sesungguhnya, menurut ajaran Islam pun, surga dan neraka itu tidak kekal. Yang menganggap kekal surga neraka itu adalah kalangan awam. Sesungguhnya mereka berdua wajib rusak dan binasa. Hanya Allah zat yang wajib abadi, kekal, langgeng, dan azali. 87. Sesungguhnya, tempat kebahagiaan dan kemuliaan yang disebut swarga oleh orang-orang Hindu-Buddha, di dalam Islam disebut dengan nama jannah, taman, yang bermakna tempat sangat menyenangkan yang di dalamnya hanya terdapat kebahagiaan dan kegembiraan. Hampir mirip dengan swarga yang dikenal di dalam Shiva Buddha. Di dalam Islam dikenal ada 7 surga besar yang disebut Al-Ailiyin, Al-Firdaus, Al-Adnan, An-Naim, Al-Khuld, Al-Mawa, dan Darussalam.
Di surga-surga itulah amalan orang-orang yang baik ditempatkan sesuai amal ibadahnya selama hidup di dunia. Insya Allah, kita lanjutkan di ulasan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.